Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ranafri. Saya dari kelas PAP IUP 2019 Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menyampaikan sebuah analisis saya atau memaparkan analisis saya dari sebuah jurnal yang berjudul Stabilitas Sistem Perbankan dan Kebijakan Moneter, Keterkaitan dan Perkembangannya di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, perbankan sangatlah berperan penting dalam roda perekonomian. Dalam perspektif mikro, perbankan diperlukan dalam lembaga masyarakat guna untuk memenuhi dan menyimpan dana, memperoleh kredit, dan lain sebagainya. Dan dalam perspektif makro, perbankan adalah untuk mendorong efektivitas mekanisme transmisi kebijakan moneter dan alokasi dana yang tentunya harus memiliki aturan maksud saya, dan harus perlunya diawasi dalam kebijakan tersebut. Dan dalam jurnal ini berfokus kepada krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 di Indonesia. Pada dasarnya, krisis nilai tukar yang terjadi dalam kondisi internal perbankan pada saat itu menyebabkan berat dan kompleksnya berbagai permasalahan krisis yang terjadi di Indonesia. Untuk mengatasi krisis tersebut, pemerintah Indonesia melakukan program restrukturisasi menyeluruh terhadap industri perbankan Indonesia. Berbagai langkah kebijakan yang ditempuh Indonesia pada waktu itu langsung berangsur-angsur mendorong pulihnya perbankan. Fenomena yang terjadi di Indonesia ini disebut credit crunch. Credit crunch merupakan fenomena terjadinya ketidakseimbangan di pasar kredit. Secara makro, credit crunch dapat menghambat pertumbuhan ekonomi mengingat sumber pembiayaan dunia usaha sangat tergantung pada kredit perbankan. Fenomena credit crunch ini mempunyai implikasi yang sangat penting bagi kebijakan moneter. Pertama, efektivitas kebijakan moneter menjadi terkendala karena tidak berjalannya mekanisme transmisi kebijakan moneter yang melalui perbankan. Kedua, dalam kondisi lemahnya keuangan perusahaan, pengaruh kebijakan moneter dapat bersifat asimetris. Kemudian pengaruh kebijakan moneter terhadap kredit perbankan dan investasi perusahaan lebih kuat pada periode setelah krisis, khususnya dalam pengetatan moneter itu sendiri. Kurang efektifnya kebijakan moneter disebabkan oleh kemampuan bank untuk mengakses dana luar negeri. Setelah terjadinya krisis, dengan menurunnya permodalan bank dan tingginya resiko kredit, kenaikan suku bunga yang timbul dari kontraksi moneter meningkatkan probabilitas kemacetan kredit dan karenanya mendorong bank-bank untuk menyaluran kredit itu sendiri. Setelah selesainya program restrukturisasi perbankan pada tahun 99, kondisi tersebut menunjukkan kemajuan dan penyaluran kredit yang meningkat. Dan di samping dari program tersebut, pemerintah juga melakukan perbaikan kerja dan fungsi intermediasi perbankan pada tahun 2000. Kemudian, keterkaitan yang erat antara kesehatan dan kestabilan perbankan dan kebijakan moneter adalah betapa penting perspektif dan dari mikro dan makro. Jadi dalam mikro dan makro kita harus memiliki hubungan yang sangat kuat. Kemudian pentingnya bagi bank sentral untuk melakukan analisis dan penilaian mengenai kesehatan dan stabilitas perbankan. Dan pada intinya adalah keterkaitan antara perbankan dan moneter tersebut nampak jelas pada perbankan di Indonesia, khususnya sejak krisis tahun 1997. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa dominannya peran perbankan dalam perekonomian Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.